Bagaimana ya caranya saya bisa mempelajari dan mendapatkan pewahyuan itu, supaya saya meyakini itu? Supaya lebih percaya gitu. Iya, bagaimana ya? Kan Alkitab sekarang mudah diterima kan, Iya. maksudnya mudah diterima, dapat diperoleh, baik secara cetak maupun digital, baik secara utuh maupun per kitab-kitab. Nah, bagaimana kita meyakini bahwa itu benar, bahwa itu baik, bahwa itu benar-benar memberikan kita arah? Apa yang terjadi sebenarnya? Apa yang diperlukan manusia? Mmm, mungkin untuk lebih percaya ke Alkitabnya itu. Iya, bahwa itu benar, bahwa itu baik, bahwa itu suci gitu. Eee, Mungkin percaya dulu ke Tuhannya sendiri dulu sih, Pak, Oke, sebelum membaca Alkitabnya. oke, oke. Bagaimana ya kok bisa percaya kepada Tuhan? Eee, Lebih baik berdoa. Oke, ya bagus ya. Jadi jawabannya udah ada sedikit menyerempet-nyerempet gitu ya. Iya, Pak. Berarti mungkin sebelum kita baca Alkitab, kita doa dulu buat minta bimbingan Roh Kudus biar kita memahami isi Alkitab itu. Minta bimbingan Roh Kudus supaya memahami isi Alkitab. Kan ya memang Roh Kudus itu karya Roh Kudus, Alkitab itu memang karya Roh Kudus, karya Allah. Lalu bagaimana kita tahu bahwa kita memang sedang berdoa kepada Roh Kudus? Eee, Banyak loh orang yang non Kristen yang juga baca Alkitab, tapi mereka bukan menemukan kebenaran, tapi justru menentang kebenaran misalnya. Ada orang baca Alkitab malah tafsirnya sembarangan, akhirnya pengajarannya kacau balau. Praktek hidupnya jadi lebih parah daripada orang dunia. Nah, bagaimana itu? Apa yang diperlukan oleh harus seseorang? kita harus percaya, Hmm. intinya kita harus percaya. Bagaimana kita bisa percaya? Ya, kalau bagaimana kita percayanya sih, dari diri kitanya sendiri tuh, harus apa ya, harus, yakinkan diri kita dulu, kita percaya Tuhan atau enggak. Oke, kita Karena kalau dari meyakini. awalnya udah nggak percaya, ke depannya malah jadi, nggak bagus gitu. Ya. Terus bagaimana kita meyakinkan diri kita bahwa kita bisa percaya? Kan kalau kita misalnya, saya sebagai seorang laki-laki yang dilahirkan dalam keluarga orang tua saya meyakininya dengan dokumen kan. Ada surat kelahiran, ada akte catatan sipil kelahiran dan sebagainya gitu. Ada dokumen-dokumen dari rumah sakit. Oh iya benar, si Rudi ini memang dia dari keluarga si A gitu, keluarga ayah saya. Saya yakin itu. Sehingga dengan mantap saya mengatakan saya adalah anak dari Bapak A. Nah, kalau kita bagaimana? Kita meyakininya berdasarkan apa ya? Kita yakin. Kan itu fondasi dasar bukan? Saya yakin, tapi akhirnya yakin sebasar apa sih? Apa perlu dokumen, sertifikat dari surga kan enggak kan? Ini kan masalah spiritual. Menurut saya kayaknya kita tuh harus, yakin dulu Pak kepada Tuhan Yesus kalau Dia itu, emang Sang Juru Selamat kita gitu, yang udah menyelamatkan kita gitu dari dosa-dosa gitu. Terus kalau misalnya kita udah percaya pada Tuhan, baru kita bisa mulai mendekatkan diri lagi kepadanya, salah satunya, memperbarui iman kita melalui baca Alkitab gitu Pak. Bagaimana kamu meyakini bahwa apa yang kamu yakini itu adalah benar? Bagaimana kamu, saya, kita semua itu memiliki keyakinan kepercayaan itu? Apa yang kita butuhkan? Kan itu yang menjadi pertanyaannya yang belum dijawab sampai sekarang. Ada yang bisa jawab? Oke, saya kasih pendapat ya, kasih pemikiran supaya kita bisa tahu. Dalam pemahaman pengenalan kita akan Allah yang menyatakan diri, nah ini tolong disimak, tolong diperhatikan baik-baik. Ketika kita mengerti ada wahyu umum dan wahyu khusus, wahyu umum dan wahyu khusus. Ternyata untuk kita mengerti wahyu umum, tadi apa wahyu umum? Apa yang Tuhan tanamkan di dalam alam, apa yang Tuhan tanamkan di hati nurani manusia, apa yang Tuhan tanamkan di dalam sejarah. Untuk mengerti wahyu umum dan kita memiliki respon yang benar, kita memerlukan anugerah umum. Anugerah umum. Jadi kita mendapatkan anugerah, karena tidak semua orang bukan yang dapat merespon alam, dan tidak semua orang mendapatkan suatu pengertian respon yang baik dan benar. Manusia di dunia ini sampai sekarang yang masih hidup 7 miliar. Dari 7 miliar orang, berapa banyak yang merespon pengetahuan yang Tuhan berikan di alam? Untuk mengerti bahwa alam ada. Tuhan Allah ada. Untuk mengerti kebenaran-kebenaran. Berapa banyak? Hanya sedikit.
Tetapi dari hasil respon itu, manusia itu bisa mengajar orang lain, bisa mempekerjakan orang lain, bisa menghasilkan sesuatu teknologi dari respon itu. Itu membutuhkan apa? Anugerah umum. Jadi kita membutuhkan anugerah umum. Kita bersyukur untuk itu. Kalau Anda sekalian, mahasiswa, belajar. Belajar itu bagian daripada anugerah umum. Karena tidak semua orang bisa belajar dan mampu menyelesaikan proses belajarnya. Itu anugerah umum. Kalau kita beroleh kemampuan belajar, menggunakan akal budi, itu anugerah umum. Dan dapat menghasilkan teknologi, menghasilkan desain yang terbaik, menghasilkan sesuatu yang benefitnya untuk diri bagi kemuliaan Tuhan. Itu anugerah umum. Sehingga kita tidak alergi dengan penemuan-penemuan, tidak alergi dengan teknologi. Itu yang pertama. Nah, anugerah khusus juga diperlukan untuk kita mengerti kebenaran firman. Jadi kalau ketika membaca, kita bisa percaya, kita bisa yakin bahwa ini benaran, itu anugerah khusus. Dan anugerah khusus itu dikaruniakan, namanya anugerah, itu kan karunia, pemberian. Kita bukan yang mencari, tapi Tuhan yang memberi. Ini loh, ini untuk si A, si B, si C. Lalu dengan anugerah khusus yang dikaruniakan Tuhan kepada kita itu, kita percaya. Benar, yang ditulis Alkitab itu, kisahnya itu faktual, historis. Benar, kisah tentang Yesus itu juru selamat, penebus satu-satunya. Benar, kenapa? Saya percaya. Mengapa saya percaya? Karena Tuhan beranugerah kepada saya. Banyak nggak yang baca Alkitab? Banyak. Tapi nggak percaya? Banyak. Kenapa? Tuhan tidak memberikan anugerah khusus kepadanya. Wah, ini hal yang sangat membedakan, bukan? Tidak semua orang. Silakan baca di dalam Yohanes pasal 5 ayat 38, 39 dikatakan, engkau menyelidiki kitab-kitab suci, tapi engkau tidak datang kepadaku. Kenapa? Ya karena Tuhan tidak memberikan. Dia tahu Alkitab itu dianggap sebagai sains, sebagai ilmu pengetahuan tentang agama toh. Sehingga dia baca Alkitab, menafsir, mempelajarinya, tapi dia tidak mendapatkan relasi dengan Tuhan Allah. Nah, itu dia berarti belum menikmati atau belum menerima atau Tuhan Allah belum memberikan anugerah khusus kepadanya. Beda dengan penjahat di sebelah Yesus, bukan? Dia mendapatkan anugerah khusus dari sekian banyak hidupnya, bahkan sampai akhir mau hidupnya, baru dia sadar di titik apa? Kematiannya. Dia bilang, Yesus, kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Langsung Tuhan memberikan jawaban. Hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Itu anugerah. Penjahat yang satu lagi malah ngejek, ya kan, malah membuli, malah udahlah, nggak percayalah. Kalau dia benar Tuhan turun dari salib itu, malah mengejek. Karena dia nggak dapatkan anugerah. Jadi saya sudah kasih gambaran ya, bahwa tidak semua orang diberikan secara umum anugerah untuk mendapatkan kebenaran. Mendapatkan kebenaran. Maka para ahli tertentu hanya mendapatkan bidang biologi, ekonomi, sosial, politik, hukum, bahkan ahli teologi, itu semuanya anugerah umum yang diberikan. Tapi bicara soal pengenalan akan Tuhan, itu anugerah khusus. Special grace. Jadi behind the revelation, God give to us grace. Nah, kalau kita tahu Alkitab itu dapat diterjemahkan, dan banyak orang menganggap bahwa Injil, Alkitab itu dipalsukan. Bagaimana respon terhadap hal itu? Kayak teman-teman tadi kan sudah kasih pendapat-pendapat yang baik, ya kan? Sehingga kita, oh iya ya, mengarah ke sini. Betul ya, saya beriman. Oke, saya percaya. Kalau nggak percaya, ya ngapain juga baca Alkitab. Gitu, kecuali debat kusir. Gitu. Nah sekarang, kalau ada orang yang membaca Alkitab itu, akhirnya bilang, Alkitab itu palsu. Alkitab itu nggak benar. Gimana pendapatnya? Marah-marah, kamu kurang ajar, gitu. Kamu sedang melakukan penistaan agama, atau gimana menurut kamu? Apa yang kamu sikapmu terhadap orang-orang seperti itu? Apa pendapatmu tentang hal itu? Gimana Pak, kalau misalnya ada yang menentang kepercayaan saya gitu ya? Iya. Mungkin saya, satu jangan marah-marah ya, karena itu tidak mencerminkan sikap Kristiani yang baik. Terus, mungkin sih kalau saya sikapnya, oh ya udah, kalau memang Anda tidak percaya, itu pilihan Anda, tapi kalau saya memang suatu saat Anda mempunyai ketertarikan, mungkin saya bisa membantu untuk menjelaskan lebih baik lagi gitu. Saya kalau bisa jangan sampai ribut lah gitu. Iya, nggak ada guna juga ya kan. Debat itu tidak mengubah iman seseorang. Iya betul. Kan, kata kuncinya apa tadi Pak Rudi ngomong? Apa yang membuat orang percaya? Anugerah ya Pak, anugerah Tuhan. Jadi kalau orang itu nggak diberikan khusus oleh Tuhan anugerah, mau kita jelasin sejelas-jelasnya, dia boleh tahu, ngerti, rasionalnya bisa dia terima gitu, make sense lah kan, gitu kan, logis, oke, benar. Tapi ketika pertanyaan terakhir, kamu percaya? Enggak. Kita sudah Pak yakini dia memang belum. Mungkin pada waktunya seperti penjahat di sebelah Yesus kan, di ending life-nya dia baru bilang, I believe you Lord Jesus, gitu ya. Ya kan kita unos kan, jadi karena itu apa yang perlu kita lakukan? Jangan menghakimi keselamatan orang lain. Kalau menghakimi kejahatannya ya serahkan polisi aja. Kalau menghakimi ketidakbenaran orang lain, teman gitu ya kita nasihati aja. Tapi menghakimi nasib kekekalan seseorang, nggak boleh. Itu haknya Tuhan. Ya kan? Karena kita nggak tahu who knows the ending of his life. Ya kan dia bilang,
Aduh, aku akhirnya tahu, Yesus itu juru selamat. Tapi ada juga orang yang dari awal menggebu-gebu gitu, ternyata dia cuma knowledge. Bahkan dia sekolah teologi, bahkan dia jadi pendeta, bahkan dia jadi penginjil. Ternyata dia cuma knowledge, dia nggak datang kepada Kristus. Akhirnya aku mau tinggalkan Kristen. What? Jadi nggak perlu kaget toh, kalau ada orang yang tiba-tiba mengumumkan, saya tidak lagi Kristen. So what? Nggak ada problem bagi kita. Gitu. Ya kan, kenapa? Ya nggak ada anugerah gitu. Nah ini penting, saya tekankan itu penting. Jadi waktu baca Alkitab, nanti kalau kalian baca Alkitab untuk semua mahasiswa, sadari dan pahami betul kalau kita minta anugerah Tuhan baca Alkitabnya. Kalau kita baca ilmu pengetahuan, perlu anugerah Tuhan nggak? Perlu, kan saya sudah katakan tadi. Kita bisa menemukan kebenaran, misalnya dalam bidang desain. Kita perlu anugerah Tuhan dong. Supaya cerdas kita punya akal kan. Logik. Jadi apa yang kita ini objektif. Oh iya, ini bisa dibetulkan. Ini bisa benar. Ini salah. Ini komposisi warnanya nggak harmonis. Lalu pemilihan warna, ruang, terus kemudian tatanan lampu dan sebagainya. Desain itu kan begitu untuk menggambarkan keindahan kan. Tapi keindahan yang harmonis, keindahan yang betul-betul memberikan kepada kita rasa nyaman. Ketika kita masuk ruangan, wow, keren banget, nyaman banget gitu. Padahal ruangannya small. Small is beauty. Bagaimana meyakinkan pelanggan bahwa small is beauty gitu kan? Tapi juga bukan berarti big is not beauty gitu kan? Tapi minimalis, tetapi desainnya luar biasa. Bagaimana caranya? Minta doa, Tuhan beri anugerah umum untukku, kecerdasan. Jadi kaum intelektual Kristen adalah kaum intelektual yang betul-betul memiliki kemampuan menikmati kebenaran yang Tuhan sediakan dan hidup memiliki hubungan baik dengan Tuhan. Itu nasihat saya untuk kalian semua. Jadi jangan anggap bahwa semua yang kita pelajari itu no meaning. Ya, semua yang kita pelajari itu meaningful.